Hai guys, hai YouTube. Welcome to my YouTube channel. Gue Sean Fierce dan hari ini gue sama Liz Andrea. Iya, jadi emang konten gue sih ini konten pertama gue. Konten pertama lo banget ya. Jadi gue bakalan terus sama dia nih jadi hostnya. Cuma kita bakal co-host. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol di podcast di kos. Jadi sebelumnya gue mau cerita-cerita ini kenapa terjadi konten ini. Why? Jadi awalnya kan kita emang lagi pandemi ya. Iya. Ya kan lagi pandemi terus nggak ngapa-ngapain. Gak banyak yang bisa dilakuin. Bener banget. Terus kayak gue pengen punya konten YouTube tapi gue bingung apa. Akhirnya Elis punya ide ya kan. Gimana kalau lu bikin podcast? Oh iya boleh juga ya. Terus kayak tiba-tiba gue terlintas, kenapa nggak namanya podcast ya kan? Soalnya kita di kosan kan, ya kan, di anak-anak gabut, kaum gabut yang kaum rebahan di kosan gitu. Jadi itulah awal terjadinya podcast. Itu idenya Elis ngajakin gue podcast dan gue tercetus namanya karena, ya podcast. Dan gitu, karena kita juga emang orangnya demen ngobrol ya. Jadi daripada kita ngobrolnya yang nggak jelas gibah, mendingan kita salurin aja ke sini ya kan, biar ada teman-teman juga dengerin. Iya, jadi bisa menghibur teman-teman yang sama-sama kaum rebahan gitu ya sekarang YouTube. Gitu. Jadi kita sharing-sharing di sini. Nah, sekarang gue mau bahas hari ini temanya apa sih? Hari ini temanya sebenarnya gue juga agak bingung sih kalau mau ditanyain tema. Cuman karena kita ini konten pertama gue, kita di kosan gitu. Gue pengen kita ngebahas hal-hal unik yang terjadi yang lo inget banget selama ngekos. Unik apapun itu, annoying, apa aja yang lo benar-benar inget gitu selama lo ngekos. Ini lo ngekos dari kapan? Gue ngekos udah 8 tahun di sini, coy. Lama banget. Saya nggak percaya. Jadi gue dari pindah ke sini, gue tadinya di kamar bawah. Jadi ini kosannya tuh 3 lantai, guys. 3 lantai. Terus di sini enak banget, di bawah lo ada eskalatornya. Anjir, iya. Ada kolam renang, bioskop, ada kita punya teater. Pokoknya di sini ya nggak itu bercanda ya. Bukosnya enak, maksudnya bukosnya baik. Penjaganya enak ya. Terus kosannya murah meriah lah untuk kamar segede ini. Menurut gue tuh murah dan semuanya tembok dan nggak terlalu rapet, nggak kayak kosan-kosan lain yang depan ada pintu, kita ada pintu, samping ada pintu kayak gitulah. Gitu ya. Jadi lo betah banget ya di sini. Gue betah banget di sini, coy. Gitu. Selama 8 tahun itu. Dan lo juga dulu pernah ngekos di sini. Iya, gue jadi terus 2012 terus lo mau jadi biksu, lo pindah ke Tibet. Tibet. Anjir. Kalau gue tipe yang nggak tahu ya, mungkin karena nomaden ya. Iya, mungkin karena dulu gue long trip kan. Gue anak long trip gitu. Maksudnya gue keluar kota jadi 3 bulan atau 2 bulan tuh gue pindah tempat. Jadi emang ya udah pas di Jakarta juga kebetulan kayak gitu. Jadi di sini terus gue pernah juga di Setiabudi, gue pernah di apartemen, pernah di Tebet. Pernah di kota. Iya pernah juga. Ada Gojeknya. Anjir, bukan. Angel lo dong gue, anjir. Enggak, hoax anjir. Enggak. Jadi sebelum kesini gue, pokoknya pindah-pindah lah. Cuman ya banyak hal-hal yang seru. Coba gue mau tanya lo dulu, apa aja hal-hal unik kayak gitu yang pernah lo alamin di kosan tuh apa? Hal unik tuh, kalau hal unik yang nggak bisa lo lupain gitu. Gua kayak gengges kayak apa? Gue pernah punya sebelum lo pindah ya. Ini kan dulu di kamar lo yang ini nih. Ini gue dulu di sini juga. Dulu di sini. Lo pindah ke Tibet. Di atas dulu malah, gue di atas dulu. Terus gue pindah ke bawah. Lo ke bawah. Terus lo pindah ke Tebet. Terus akhirnya kosong tuh lama. Terus dari situ ada yang ngisi abang-abang Batak, cuy. Semoga lo nonton ya abang-abang Batak. Ini Elis lagi ngomongin lo nih. Gue gak tahu namanya sampai sekarang. Terus awal dia masuk, ya kan kita kan di sini patungan wifi ya, cuy. Iya. Namanya anak kos ya. Iya. Nggak mau rugi, walaupun jadinya lemot. Iya. Walaupun segambreng yang make. Iya. Terus dia pindah, gue masih welcome tuh lah ya, masih yang kayak penghuni baru. Iya, penghuni baru. Terus dia nanyain patungan wifi berapa dan segala macamnya. Oh ya udah, gue kasih tahu lah sekian gitu kan. Terus makin kesini dia tuh suka gegowakan, apa sih bahasanya, gegerowokan, cuy. Berisik ya. Berisik. Dia teriak, suka kalau ngomong nggak, mungkin tipikal orang Batak agak kenceng ya ngomongnya. Dia nggak bermaksud sama kayak gue juga ngomongnya kenceng kok. Iya. Cuman kan nggak di kamarnya,
Oh di luar ya, di kamar, di depan kamar lo. Di Jadi depan gengges kamar banget gue. ya. Itu tengah malam lagi ya. Tengah malam dan dia waktunya ngobrol sama istirahat. temen-temennya. Hmm. Anjrit, dia duduk dengan enak-enaknya ngerokok di depan kamar gue gitu, berisik apa segala macem. Ya waktu itu kita masih normal keadaannya kan, maksudnya masih kerja. Gue kadang ada event pagi, gue Iya, pengen iya. tidur cepet kayak gitulah. Intinya sih kayak ngeganggu banget. Pas gue keluar itu udah puntung di mana-mana, abu rokok. Berantakan. Sumpah di area gue yang cuman gue itu buka pintu area gue kan. Gue nganggapnya itu area gue lah. Gitu. Ya udah terus akhirnya dia cuma bayar wifi sekali doang pas dia pindah. Terus dia nggak bayar lagi cuy. Terus dia nggak ada kabar juga kalau ya. Gak ada gue nggak ikutan ya konfirmasi gitu ya. apa segala macem. Ya udah gue pikir oh ya telat kali gajiannya atau apa, gue masih berbaik hati, gue masih ibu peri kan. Iya, waktu itu gue inget banget dia tuh si Alice ini sering banget curhat soal temennya ini. Ya udahlah, namanya juga hidup bertetangga. Gue tuh selalu yang kayak positifin, tapi dia tetap namanya lagi kesel ya. Jadi tetap aja gitu nyerocos yang jelek-jelek gitu. Iya. Terus akhirnya pas masuk 2 bulan apa 3 bulan dia nggak bayar gitu deh. Ya soalnya gue WA dia nggak bales. Gue udah males ngomong langsung kan jadinya. Gue cuman nitip sama ibu, Bu kalau ketemu sama si abang ini ya tanyain uang wifi apa segala macam gitu. Ya udah. Tapi nggak ngasih juga ke gue, nggak transfer juga gitu. Akhirnya gue ganti tuh password wifi-nya kan. Gue tulis notes aja akhirnya tuh rinciannya, lo kurang segini apa kurangnya silakan hitung sendiri, gue gituin kan. Maksudnya biar dia kesadaran, lo mau bayar gue berapa deh gitu, biar cepet gitu kan. Gue kasih ke dia bayar cuma 2 bulan cuy. Jadi masih kurang Jadi sebulan. intinya itu berawal kekesalannya berentet-rentet itu karena dia Gak bayar wifi. itu Gak bayar wifi. Selain itu apalagi kejadian seru? Selain seru. tetangga Lu berarti lu satu dong. tetangga yang gengges. Nah kalau soal tetangga gue punya kejadian unik yang gue baru pindah ke Tebet itu kan. Tebet itu nah 2 kamar setelah gue gitu nggak sebelahan gitu. Jadi gue ada orang lagi baru ada. Pokoknya sebelahan deh. Sebelahan gue lupa deh. Sebelahan banget gak? Sebelahan kayaknya deh. Ya kayaknya dia cowok. Nah cowok. Nah gue nggak tahu, mungkin dia tahu gue tetangga baru gitu dia kan. Di mana di Tebet. Terus tiba-tiba kayak gue lagi siap-siap mau, kalau nggak salah gue mau nyanyi deh waktu itu. Gue lagi siap-siap dan gitu kan pintu kebuka. Gue sering gitu kan. Pintu kebuka terus kayak boleh pinjem gunting nggak? Gitu. Si tiba-tiba cowok aja. itu. Kayak gue siapa nih? Gue kan tipe orang yang ya maksudnya gue kalau misalnya nggak yang kenal gue welcome, cuman gue nggak gampang deket banget gitu kan. Terus akhirnya dia pinjam gunting, udah tuh gue ya udahlah ya kan. Pas beberapa hari kemudian dia balikin guntingnya dengan notes, dengan kertas gitu, notes surat cinta. Bukan, gak surat cinta, dia tuh teman, cuman ini lucu aja gitu kayak makasih ya guntingnya, nama aku ini gitu. Perkenalannya lewat gunting. Itu jadi seru banget, lucu sih. Dari situ kayak kalau gue kan gue suka masak ya, tipe yang suka masak di gue tahu di kosan. banget lu suka masak. Jadi setelah itu gue jadi kayak baik gitu sama dia. Maksudnya gue bukan baik sih, gue kalau masak gue pengennya habis kan masakan gue, jadi gue bagi gitu. Kayak gitu. Terus nggak lama dia pindah. Jadi sering ngobrol dari situ. Habis itu dia pindah, gue dapat kabar dia mau merit gitu, jadi teman gitu sih. Kayak gitu. Yang cowok. mana ya? Ada cowok putih cakep. Nggak tahu. Cuman ya soalnya kan jadi gue berapa kali juga main ke Tebet kan. Cuman gue taunya itu pas awal-awal. Itu sebelum Anda masuk. Sebelum Anda. Jadi terus ada lagi satu di Tebet kejadian lucu yang menurut gue sih gue nggak bisa lupa gitu. Itu gue kehilangan sepatu coy. Anjir, itu gue tahu tuh. Jadi kosan gue tuh di Tebet, padahal gue paling ujung ya. Gue paling ujung yang orang nggak ada akses buat lalu lalang. Ya kalau yang nggak kenal gue nggak bakalan ini, kecuali kayak mbak kosan kayak gitu kan. Atau itu, mau lompat. Nah iya gue kan gue taruh sepatu gue tuh di luar ya kan. Di luar kayak gue sombong ya. Iya kan, gue nggak tahu ya kan, anak baru gue nggak tahu di situ kayak gimana coy. Terus gue taruh terus gue nggak ngeh tuh, itu kayaknya kejadiannya mungkin malam ya. Pas besokannya pas gue lihat ini sepatu gue mau pakai, lah kok nggak ada. Dan uniknya dia tuh ngambil yang branded doang, yang ada mereknya, yang ketahuan, yang jelas mereknya gitu loh. Iya, gue ada beberapa dia sepatu. Dia tahu barang ori ya, iya, anjir. Terus yang nggak ada mereknya gitu, yang kayak gue belinya di online shop kayak cuman boots gitu nggak diambil. Itu sih. Kocaknya yang KW-KW nggak diambil. Fans
Fans lu nggak? Enggak ada. Waktu itu gue Converse sih waktu itu. Oh Converse, oh bukan Nike? Bukan Converse sama Ghost. Oh 2 ya yang diambil ya? Tiga. Atau Ada lagi? Converse-nya 2. Oh Converse ori 2, Ghost 1. Oh my god, lumayan lah itu. Iya lu. Ya 5.000 udah lah ya. Ya udah itu kejadian nggak uniknya nyampe, itu. 5.000 Iya. ada nggak sih? Ya segitu ya udahlah gue sedih ngitung. Lagi malas Biar gitu. lo ini, Biar gue kesel ya. Mengingat biar kesel itu, lagi. Anjir. Terus apa lagi ya? Kalau tetangga itu tadi udah ya, tetangga sebelah kamar banget. Gue paling ada pengalaman horor, coy. Widih, jeng. Lu masa kagak inget kan pas lu ngekos di atas? Oh, pas di kamar gue ya Di kamar kejadiannya. lu di atas kan kita lagi Itu pada tahun berapa ya? Buset, tahun 2000. 5 tahun lalu lah ya. Enggak, 2006 tahun. 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu lah ya. Tua ya kita ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Forever young. Forever young. Iya, terus kita lagi pada nginep tuh rame kan. Iya, di kamar gue di kamar atas. Terus malam itu, tahu sendiri gue kan insomnia. Kalian kan tipe udah tidur duluan. apalagi teman kita ada yang dosen kan. Iya, Cici. itu kita rame-rame ya, Itu emang- nginep di tempat gue ya. Iya, emang jam tidurnya menurut gue kalian itu jam tidur yang Normal lah gitu. Tapi kan gue emang dari dulu insom parah. Jadi gue tuh nggak bisa tidur tuh. Itu hujan gede banget, geledek kan. Terus ya gue main handphone. Kita semua udah Lu udah nyenyak ya. tidur, udah pada tidur. Gue malah udah ngedenger ngorok kayak siapa tuh. terus gak lama gue lagi main handphone nih, ada yang nangis cuy di luar. Oke. Padahal di sini nggak ada cewek lain nih, Kit. Maksudnya Iya. waktu itu tuh nggak ada cewek Atas tuh sebelah justru cowok. kosong cuy. Oh, kosong ya Lagi waktu itu ya? kosong. Oh iya. Lagi kosong. Nah terus nangis, gue diem dulu tuh. Itu mah cekikikan dong, bukan nangis. Serem amat nangis begitu. Oh iya. Dia ternyata nangis bahagia gimana? Tapi nangis. Terus ya udah, lama-lama nangisnya gue tahu banget deh itu kayak nangis, tapi itu di luar cuy. Di luar Di ya, luar. bukan di kamar. Nggak ada, bukan di kamar. Jadi emang setahu gue sih kalau gue denger orang-orang ngomong ya tentang kayak gitu kuntil gitu ya. Itu katanya kalau misalnya jauh berarti dia deket. Kalau misalnya suaranya deket dia berarti jauh. itu jauh katanya sih gitu. Gue nggak tahu yang bener apa enggak. Nah terus Coba komen di bawah, bener nggak tuh yang gue bilang? Terus Ya. tau gak sih, gue kan gak tega ya mau bangunin gimana, tapi gue takut sendirian gitu kan. Cuman kan gue udah berusaha kayak di kasur tuh gerak rusuh biar kalian bangun. Ya. Tapi nggak ngaruh juga kayaknya ya, kita nggak ada yang bangun ya. Gitu, Iya. bangun kayak anjrit, gue bilang gitu kan. Terus gak lama bunyi besi jatuh, besi gede banget gitu jatuh, prang gitu, baru lu pada bangun tuh, apaan tuh, baru nanya gitu. Tapi pas kita keluar gak ada apa-apa yang jatuh kan. Iya sih itu juga. Lo inget gak? Ingat. Iya kan kayak gak ada apa. Terus bunyi sekencang itu apa yang jatuh kan, kita jadi aneh ya. Tapi kita masuk lagi gak ngaruh sih kalau gue tidur lagi langsung. Buat yang lainnya tuh tetap gak ngaruh, yang tetap yang tidur lagi. Terus gue yang masih, karena gue sebelumnya denger intro nangis itu ya. Iya nangis terus besi jatuh, gue ketakutan banget anjir. Itu gue sampai subuh deh kalau nggak salah. Terus Cici bangun sholat, udah berarti udah, maksudnya udah gak ada lah. Biasa kan jam 3 itu kan jam-jam rawan begitu kan, horor kan. Gitu sih paling gue pengalaman scary-nya yang kalian tidak merasakan. Kalau gue sih nggak pernah ada sih kalau pengalaman serem ya, paling itu doang yang kayak tiba-tiba denger ini terus rep-repan gitu. Paling ya rep-repan sering sih, kayak mimpi buruk, kayak gimana sih, ngerti kan rep-repan kayak gimana kan, ketindihan ya, paling kayak gitu sering lah. Kalau itu juga kalau lagi capek atau segala macam, atau kayak otak kita masih pengennya mikir, cuman kita badannya udah capek. Kan kalau logika kedokteran begitu kan. Jadi kira-kira itu ya kurang lebih ya, kayak kejadian secuil kejadian unik yang kita ingat gitu ya, banget yang berkesan. Jadi sebenarnya sih udah 8 tahun, lu 8 tahun, gue juga udah pindah-pindah, gue ketemu orang baru, siapa sebenarnya banyak banget. Cuman ya kalau kita ceritain semua di sini bisa 2 hari lah. Ngobrolnya gak kelar-kelar ya kan. Gue pengen tahu nih kalian semua yang nonton, pernah punya kejadian gak yang pengalaman unik gitu, yang lucu, yang gak bisa kalian lupa gitu, yang kayak kalau misalnya lu inget,
oh iya gue pernah ngekos di sini, oh ini kejadiannya yang ini yang gue inget banget gitu, itu boleh komen di bawah. Dan juga nanti nextnya kita mau ngebahas apa, kalian juga boleh kasih tahu ke kita temanya enaknya ngebahas apa nih. Betul. Kayak gitu. Sekarang Komen di pengetahuan bawah. kita luas banget. Gila, seluas kamar kosan aja. Seluas jidat kita. Seluas kamar kosan berarti 4 kali 4. Ya, terima kasih Gitu. banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Jadi nggak ketinggalan kalau misalnya kita bikin konten-konten lagi. Dan juga jangan lupa subscribe konten YouTube channel lo. Oh ya, yang Karena isinya cover semua. Cover. Jadi kalau yang suka dengerin musik, mungkin lagi gabut suka dengerin musik dan suaranya bagus, ini boleh ke dia karena gue juga sering collab di dia. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye.